Halo semuanya, welcome to Tanya Leo. Kali ini ada sebuah pertanyaan dari Mitsu. Any tips on becoming a DM as a beginner? Selama ini aku jadi player. Cuman ada teman encourage me to try DMing. I'm just very unsure where to start. Don't worry my girl, I will help you. Jadi step yang pertama adalah buatlah sebuah konsep dunia di mana kamu bisa bermain dengan teman-teman kamu. Nggak perlu terlalu besar kayak misalnya background dari Harry Potter is too fucking big, you know. Jadi mulai aja dengan konsep kecil. Seperti di sebuah desa yang cukup tenang, di mana tiba-tiba diserang oleh sebuah goblin atau sebuah monster gitu. Dan iya, mulai dulu dari awal. Dari yang terkecil. Jangan berpikir kamu bisa membuat one shot atau first time DMing dengan menggunakan dunia yang udah jadi, yang udah besar banget. Itu bakal terus buat kamu untuk tracking semuanya. Dari tracking NPC, tracking tempat juga, dan lain-lain. Jadi, buat langkah pertama kamu, buatlah konsep dunia yang sangat kecil di mana kamu bisa mengendalikan semuanya. Untuk membuat sebuah konsep dunia, kamu pasti membutuhkan sebuah background. Nah, untuk membuat background, itu pastiin aja kamu mempunyai sebuah latar tempat seperti nama desa, terus kayak NPC-NPC yang ada di sana, dan jangan terlalu banyak. Pastikan NPC yang bisa ditemui player adalah NPC-NPC penting, jadi kalau misalnya player-player ingin bertemu dengan NPC-NPC tersebut, kamu sudah punya namanya, kamu sudah punya setupnya, dia bisa ngapain aja, dan juga lain-lain. Tapi, terkadang kan ada player yang aneh-aneh, dan dia ingin bertanya atau mencari NPC yang menurut mereka penting, tapi kamu belum nyiapin. Terkadang, di situ loh, kamu harus bisa kayak freestyle. Tapi, anggap aja, imajinasimu adalah senjatamu di D&D. Jadi pastiin, setiap NPC yang kamu buat mempunyai karakter tersendiri. Jadi jangan disamain kalau bisa. So, cara tergampangnya, misalnya kalau kamu bingung gitu kan, gue harus masukin NPC apa? Apakah gue harus masukin NPC ini gitu. Kalau kamu misalnya bingung tentang kayak karakter metode bagaimana, kamu bisa mengambil satu karakter, dua karakter dari anime yang kamu suka, ataupun film yang kamu suka. Terus kamu bisa buat mereka atau reflavor mereka sebagai NPC yang ada di dunia kamu. Terus misalnya nih, kalau kamu masih pusing, kamu bisa pakai ChatGPT aja nggak apa-apa. Walaupun ChatGPT itu dipandang sebelah mata, tapi bagi kami DM, ChatGPT adalah teman yang sangat baik. Karena mereka membantu sangat banyak. Jika kamu males juga gitu kan, wah gue udah gak punya pikiran nih Bang Elio gitu kan, gue udah kayak buntu banget di Bang Elio, tenang aja. By the way, di DN itu udah ada modul yang udah siap nih, jadi kalian tinggal baca modulnya aja. Terus kayak udah ada cerita yang udah disiapin sama mereka, udah ada karakter scene yang udah disiapin sama mereka. Jadi kamu as a DM baru, tanpa menyiapkan semuanya, ada sebuah modul yang bisa kamu mainkan bareng teman-teman kamu. Dan modulnya tuh ada banyak. Ntar gue kasih contohnya apa aja. Dan selanjutnya, yang paling terpenting untuk menjadi seorang DM, yaitu alur cerita. Pastikan alur cerita yang kau buat nanti mempunyai hooknya tersendiri, mempunyai alur ceritanya yang tersendiri. Dan juga yang terpenting, selalu sediakan plot twist untuk sebuah cerita yang kau buat itu. Jadi, pastiin cerita yang kamu buat itu membuat player-player kamu tertarik untuk memainkannya. Walaupun kita ambil contoh aja simple nih, kamu membuat cerita tentang quest untuk membunuh goblin. Nah, disitu nanti kamu tambahin aja kayak bumbu-bumbu, seperti contohnya, ternyata goblin yang kalian buru adalah seorang warlock. Ternyata goblin yang kalian buru adalah seorang penjaga kuil rahasia. Dan ketika kalian bunuh, muncullah sosok yang sangat-sangat kuat yang ingin mengalahkan kalian semua atau menghancurkan dunia. Jadi, buatlah ceritanya semenarik mungkin dan juga pastikan ada
plot twist di akhir-akhirnya. Karena jika ada plot twist, para player pasti akan sangat suka dan sangat kaget ketika mereka tahu akan hal itu. Oke, nah sekarang kita akan membahas tentang rules dari D&D itu sendiri. Jadi, apakah penting ruling di sebuah table? Penting sih, penting ya. Tapi terkadang peraturan tuh bisa dirubah. Soalnya, gini saja. Misalnya nih, kamu nih, as a DM, kamu tuh orangnya strict banget tentang ruling gitu kan. Kamu nggak bisa gini karena di rules punya kamu nggak boleh gini gitu kan. Oke, ini as a bonus session kamu bisa gini karena di rulingnya udah gini. Dengarkan aku. Ruling di D&D emang penting. Tapi yang terpenting adalah di mana teman-teman kalian bisa bersenang-senang bersama kamu, menikmati cerita kamu. Jadi, ruling bisa diturunin jadi second choice. Yang pertama adalah kebahagiaan di table terjaga. So remember, keep smile. Oke, tadi kita udah ngomong tentang kayak the world kan, dunia itu kan, terus kayak karakter-karakter NPC gitu kan, dan juga kayak cerita, alur cerita, kita udah bahas semuanya. Terus ada sesuatu hal yang lebih penting daripada itu, yaitu platformnya atau tempat kalian bermain. Nah, selama ini gue bermain D&D itu pakai virtual top table, dan yang selama ini aku pakai adalah Roll20. Karena di Roll20 itu dia lebih fleksibel dan juga lebih enak buat newbie DM karena kamu bisa freestyle di sana. Kamu bisa gimana ya gue ngomongnya? Kamu bisa melampiaskan seluruh ekspektasi lu di sana. Lu bisa sekreatif mungkin membuat cerita kamu di sana. Karena di Roll20 sendiri itu layoutnya sangat simple, UI-nya juga sangat simple. Kamu kalau mau nambahin NPC tinggal kayak nambahin NPC aja di jurnalnya. Kamu tinggal misalnya mau nambahin mapnya, kamu tinggal pergi ke menu mapnya terus tambahin aja mapnya. Jadi aku sarankan kalau misalnya kalian DM newbie, terus kalian bingung, wah ini gue mau main di mana gitu kan. Gue lihatnya tuh ada sih virtual table tapi mahal gitu kan. Enggak, kalian bisa pakai Roll20 dan sangat gue sarankan. Karena Roll20 itu bener-bener newbie friendly banget. Terus nih, kalau misalnya kalian bingung, bang ini gue bikin mapnya di mana gitu kan. Terus kayak, bang kalau misalnya gue mau nambahin background musik nih gimana caranya? Tenang aja, ada beberapa website gitu kan yang bisa kalian gunakan untuk mencari gambar-gambar map. Ntar gue kasih juga contoh-contohnya. Dan juga kalau misalnya nih kalian misalnya mau menambahkan background musik gini, waktu main kan harusnya kan biar seru, kalian kasih musik kan, biar bisa kayak menambah ambience dari cerita tersebut kan. Kan lucu nih kalau misalnya kalian genrenya kayak horor tapi hening gak ada apa-apa. Waktu battle juga hening gak ada musik. Nah, aku as a DM sendiri selalu menggunakan website dengan nama Was Together. Nah, di situ nanti kalian bisa masukin musik-musik yang ada di YouTube untuk menjadi background musik kalian waktu main di D&D. So, ntar pasti gue kasih linknya di deskripsi, santai aja. Oke, kita udah bahas A, B, C, D tentang bagaimana cara menjadi DM. Kita udah ngomongin prepping, kita udah ngomongin cerita, kita udah ngomongin NPC. Tapi untuk yang ini, untuk yang terakhir kalinya, gue bakal ngomongin sesuatu yang paling penting as a DM. Kamu as a DM bertugas sebagai pembimbing mereka, pemandu mereka, agar player-player kamu masih berjalan atau melanjutkan ceritanya sesuai dengan cerita yang sudah kalian buat. Jadi as a DM kalian tuh bukan sebagai wasit, kalian adalah sebagai pemandu. Jadi pastikan kalian bisa membimbing player kalian sampai menyelesaikan cerita yang kalian buat. Dan pastikan kalian membuat suasananya menjadi tentram, damai, dan juga senang. Soalnya as a DM, gue sendiri juga berusaha semaksimal mungkin agar table yang gue jalankan gitu kan,
itu player-playernya nggak tantrum, player-playernya nggak stres, karena nggak seru juga. As a DM, kamu malah membuat player kamu stres. Soalnya kita kan bermain sebuah game. Sudah sewajarnya kita berbahagia kan? Sudah sewajarnya kita happy-happy. Apa? Kenapa kalau misalnya lu mau main game terus stres? Tujuannya buat apa coba? Jadi pastikan kamu sebagai DM yang baru bisa membuat table yang akan kamu bimbing nanti menjadi table yang bahagia. So, don't worry about DMing, just start right now.